Malam itu luar biasa sunyi. Sunyi yang terasa berat, menekan dari segala arah. Dari jendela kamar tidurku aku bisa melihatnya dengan sempurna. Rumah tua di ujung jalan. Sudah kosong selama yang kuingat, monumen bisu yang lapuk. Jendela-jendelanya seperti mata cekung menatap kegelapan. Catnya mengelupas. Tamannya adalah hutan gulma. Rasa kesepian melekat pada dindingnya. Semua orang punya cerita tentangnya, tapi tidak ada yang berani mendekat. Aku sering mendapati diriku mengawasinya, terutama pada malam-malam seperti ini. Ada daya tarik aneh, rasa ingin tahu yang mengerikan. Teman-temanku menganggapku aneh, mereka akan terburu-buru lewat, kepala menunduk. Tapi aku tidak bisa menahannya. Rumah itu punya kepribadian, sedih dan kesepian. Ia berdiri siang demi siang, malam demi malam, direklamasi perlahan oleh alam. Namun kehadirannya lebih kuat dari bangunan lain di jalan kami. Titik gelap di lingkungan kami yang ceria. Malam ini, bulan hanya sepotong tipis di langit hitam pekat. Bayangan panjang, terdistorsi menari di halaman yang ditumbuhi rumput liar. Angin bertiup. Cabang-cabang pohon tak berdaun bergesekan dengan atap. Suaranya seperti kuku panjang yang menggaruk papan tulis, membuatku merinding. Aku membungkus selimut lebih erat, mencoba mengabaikan dingin yang bukan cuaca. Perasaan diawasi, geli di belakang leherku. Aku ingin menutup gorden. Tapi aku tidak melakukannya. Aku terus menatap. Ada yang terasa berbeda malam ini. Udara tebal dengan ketegangan yang tak terucapkan. Bayangan lebih gelap, keheningan lebih dalam. Seolah-olah rumah itu menahan napas. Aku bilang pada diri sendiri, itu cuma imajinasi. Hatiku tidak yakin, berdetak sedikit lebih cepat. Drum kecil ketidaknyamanan dalam keheningan kamarku, saat mataku tetap terpaku pada rumah yang gelap dan kosong itu. Aku mendekat ke jendela, napasku mengembun di kaca yang dingin. Suara goresan dari dahan pohon sudah berhenti. Sekarang, hanya ada desiran rendah angin saat ia berputar melalui jalan sempit. Saat itulah aku mendengarnya. Samar, hampir hilang dalam angin, tapi ada. Suara yang tidak seharusnya ada. Kedengarannya seperti derit lembut, erangan kayu tua yang diinjak. Pikiran rasional saya mencoba mengabaikannya sebagai rumah tua yang bergeser, atau mungkin hewan liar yang menjelajahi properti yang ditinggalkan. Tapi suara itu berirama, disengaja. Aku menahan napas, menajamkan telingaku untuk mendengarkan lebih dekat. Derit itu terus berlanjut, perlahan dan mantap, seperti seseorang sedang berjalan hati-hati melintasi beranda lantai 2. Lalu terdengar suara lain, suara seretan yang lembut. Itu adalah suara sesuatu yang berat diseret melintasi papan lantai kayu. Imajinasi saya segera menyediakan gambaran. Kursi kayu berat, kakinya bergesekan dengan lantai berdebu. Mengapa kursi bergerak? Siapa yang menggerakkannya? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepala saya, masing-masing lebih mengganggu dari yang terakhir. Perasaan diawasi semakin intens, tidak lagi perasaan umum, tetapi tatapan yang fokus dan menusuk. Kamar saya tiba-tiba terasa sangat dingin. Saya bisa melihat napas saya sendiri di udara. Keheningan yang mengikuti suara seretan entah bagaimana lebih buruk daripada suara itu sendiri. Itu adalah keheningan yang menunggu, tebal dengan antisipasi. Mata saya menyapu bagian depan rumah, mencari menentukan sumber suara. Saya melihat jendela, pintu depan, teras. Segalanya gelap, sunyi, dan tak bernyawa seperti biasanya. Mungkin saya hanya membayangkannya. Sudah larut, dan pikiran saya mungkin mempermainkan saya, menciptakan cerita horor dari suara-suara biasa dari bangunan tua yang bobrok. Tepat ketika saya hendak menutup gorden dan pergi tidur, kilatan gerakan menarik perhatian saya. Itu ada di balkon lantai 2 yang tepat di atas pintu masuk utama. Untuk sesaat, saya pikir itu hanya bayangan, tipuan cahaya bulan yang samar. Tapi kemudian bergerak lagi. Itu bukan bayangan. Itu sesuatu yang padat, sesuatu yang jelas tidak ada beberapa saat yang lalu. Sebuah bentuk gelap telah muncul di bayangan dalam balkon, sebagian terhalang oleh salah satu pilar penyangga. Jantung saya melonjak ke tenggorokan, dan saya merasakan kengerian dingin menyelimuti saya. Saya bukan lagi hanya seorang pengamat. Aku terpaku di tempat, mataku terpaku pada balkon. Tanganku mencengkeram ambang jendela begitu erat hingga buku-buku jariku memutih. Bentuknya tinggi dan ramping. Ia berdiri diam sempurna, menyatu dengan kegelapan di sekitarnya. Jika aku berkedip, aku mungkin akan kehilangan pandangan. Aku tidak berkedip. Aku tidak bisa. Itu hanya siluet, kekosongan di malam yang sedikit kurang gelap. Aku tidak bisa melihat fitur apapun. Tidak ada wajah. Tidak ada pakaian, hanya bentuk mirip manusia yang berdiri di tempat yang seharusnya tidak ada siapapun. Rumah itu sudah kosong bertahun-tahun. Tidak ada yang masuk, tidak ada yang keluar.
Namun, di sanalah ia. Perlahan, sangat perlahan, sosok itu mulai bergerak. Ia meluncur dari balik pilar dan melangkah ke celah cahaya bulan yang menembus atap balkon. Napasku tercekat di dada. Itu adalah seorang wanita. Atau setidaknya, terlihat seperti itu. Ia mengenakan gaun panjang berwarna pucat yang berkilauan samar. Rambutnya panjang dan gelap, terurai di bahunya dan menutupi wajahnya. Ia berdiri di pagar, posturnya kaku secara tidak wajar, kepalanya sedikit miring seolah-olah mendengarkan sesuatu. Pemandangan itu menakutkan dan anehnya indah. Lalu, ia mengangkat kepalanya. Ia memutarnya perlahan, dengan sengaja ke arah rumahku, ke arah jendelaku, ke arahku. Dari seberang jalan, aku merasakan tatapannya terkunci padaku. Aku tidak bisa melihat matanya, tapi aku tahu ia menatap langsung padaku. Udara di kamarku menjadi tebal dan sulit bernapas. Kengerian mulai merayap masuk. Ketakutan naluriah berteriak padaku untuk lari, untuk bersembunyi, untuk melakukan apapun selain berdiri di sana dan terlihat. Setiap cerita horor tentang rumah itu membanjiri pikiranku, masing-masing lebih menakutkan dari yang terakhir. Tanganku bertindak sendiri, terangkat dan meraih ponselku dari nakas. Aku tidak tahu mengapa aku melakukannya. Mungkin itu insting modern, untuk menangkap yang luar biasa, untuk membuktikan bahwa aku tidak gila. Tanpa berpikir, aku meraba-raba membuka aplikasi kamera. Tanganku gemetar begitu parah sehingga layar buram. Aku mengarahkan ponsel ke balkon dan mengambil gambar. Lampu kilat menyala. Semburan cahaya menyilaukan menerangi jalan selama sepersekian detik. Dan pada saat itu, ia menghilang. Balkon itu kosong. Aku berdiri di sana untuk waktu yang lama. Jantungku berdebar kencang di dadaku seperti burung yang terperangkap. Jalanan kembali sunyi, kecuali suara napasku yang terengah-engah. Perlahan aku menurunkan ponselku. Jari-jariku gemetar saat aku melihat layar. Aku harus melihatnya. Aku harus tahu apakah yang kulihat itu nyata. Apakah kameraku berhasil menangkap hal yang mustahil. Dengan napas dalam, aku membuka galeri. Ada di sana. Gambar yang baru saja kuambil. Lampu kilat telah menerangi balkon dengan sempurna, memperlihatkan setiap detail dengan jelas. Cat yang mengelupas di pagar, papan lantai yang berdebu, sarang laba-laba di sudut-sudut. Semuanya ada di sana, jernih dan jelas. Tapi tempat di mana wanita itu berdiri benar-benar kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Tidak ada sosok berbaju putih. Tidak ada rambut gelap panjang. Tidak ada apa-apa. Itu hanya balkon kosong yang terbengkalai di rumah tua yang ditinggalkan. Gelombang kebingungan dan kekecewaan menyelimutiku. Apakah semua itu hanya ada di kepalaku? Apakah aku benar-benar hanya membayangkan semuanya? Rasanya begitu nyata. Aku memutuskan untuk tidak membagikan cerita itu. Siapa yang akan percaya padaku tanpa bukti? Keesokan harinya, gambar itu menjadi viral, tetapi bukan karena aku. Orang lain, tetangga dari beberapa rumah di bawah, juga melihat. Mereka telah memposting foto secara online, diambil pada saat yang sama persis. Foto mereka diambil tanpa lampu kilat, gelap dan buram. Tetapi di dalamnya, Anda dapat dengan jelas melihat sosok pucat samar di balkon. Dan di jendelaku, di seberang jalan, Anda bisa melihat satu titik cahaya yang menyilaukan. Lampu kilat dari kameraku. Fotoku kosong karena lampu kilat telah membuatnya menghilang.